wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Sarbakti Manurung dengan NPM B1A023248 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh utamaan gender dari mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SH MH. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengaruh utamaan gender. Apa itu pengaruh utamaan gender? Pengaruh utamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evakuasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Lalu ada identifikasi pengaruh utamaan gender. Yang pertama, memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Yang kedua, memiliki peluang berpartisipasi yang sama dengan proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Dan yang keempat, memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan. Tujuan pengaruh utamaan gender, mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui pengaruh utamaan gender. Diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Lalu, apa untungnya penyelenggaraan PUG atau pengaruh utamaan gender? Yang pertama, laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama pada sumber daya pembangunan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Hambatan dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender, perbedaan paradigma, belum tuntasnya pemahaman PUG intra-eksekutif maupun legislatif, kebijakan anggaran masih netralnya buta gender, kurangnya komitmen pemimpin, minimnya ketersediaan data terpilih PUG, dianggap sebagai pengaruh dari budaya barat, adanya strategi bahwa PUG identik dengan perempuan. Lalu ada solusi pemecahan untuk menghilangkan hambatan pengaruh utamaan gender atau PUG. Yang pertama, merubah sikap dan perilaku anggota keluarga, terutama laki-laki atau dari pihak suami yang menghambat pembangunan kualitas hidup perempuan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian perempuan terhadap berbagai permasalahan pembangunan kualitas hidup perempuan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan peran semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah serta anggota masyarakat dalam upaya PKHP. Upaya yang mendukung pelaksanaan pengaruh utamaan gender. Advokasi kepada para pengambil kebijakan di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Pemampuan pelaksanaan pengaruh utamaan gender. Penyusunan perangkat pengaruh utamaan gender. Pelaksanaan dan meditasi mekanisme pelaksanaan pengaruh utamaan gender. Membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan komitmennya segenap jajaran pemerintah dalam upaya pengaruh utamaan gender. Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengaruh utamaan gender, pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi. Lanjut, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaruh utamaan gender. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh setiap petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan pengaruh utamaan gender di setiap unit dan dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan tahapan proses pelaksanaan pengaruh utamaan gender. Kebijakan pengaruh utamaan gender atau PUG
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengaruhutamaan gender atau PUG dalam pembangunan Peraturan Presiden Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 sampai 2019 dinyatakan PUG dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengaruhutamaan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintah yang baik. Surat edaran bersama SEB antara 4 menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 2/270-M-PPN-2/2012, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengaruhutamaan Gender atau PUG, termasuk perencanaan dan anggaran responsif gender. Contoh penerapan pengaruhutamaan gender di Australia. Australia adalah salah satu negara pelopor yang melakukan gender mainstreaming dalam pembangunannya. Diawali dengan terpilihnya Elizabeth Reyne tahun 1972 sebagai penasihat perempuan bagi Perdana Menteri saat itu, George Whitlam. Posisi tersebut mengarahkan ia mendirikan OSW pada tahun 1974. OSW mengembangkan alat-alat pengaruhutamaan termasuk konsep pernyataan dampak kebijakan perempuan, pengembangan anggaran gender atau yang dikenal di Australia sebagai WBS. Mengapa harus dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaruhutamaan gender? Sebagai pengendali terhadap kebijakan program, proyek, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang telah dirancangkan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan atau menyimpang dari perencanaan sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan PUG serta untuk mendapatkan umpan balik bagi penyusunan perencanaan selanjutnya. Dengan tetap mengacu pada prinsip tepat waktu, dapat dipertanggungjawabkan, sederhana, transparan, dapat dipercaya dengan data yang mempunyai validasi tinggi, dan menggunakan data terpilih menurut jenis kelaminnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengaruhutamaan gender adalah upaya strategi untuk mencapai kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua gender dengan cara memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan baik laki-laki maupun perempuan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pengaruhutamaan gender dari mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah dan di sini kita sama-sama belajar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Asep, dan untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa semua. Jangan lupa like, subscribe dan komen channel ini ya. Mengenai pengaruhutamaan gender. Apa itu pengaruhutamaan gender? Pengaruhutamaan gender, pengaruh. Baiklah,